memperkenalkan dengan salam Pancasila. Salam Pancasila itu tangannya begini, Pak. Bukan sekedar diucapkan, tapi tangannya begini. Dalam sisi tangan kanan, tangannya begini. Itu salam Pancasila. Itu diperkenalkan dulu oleh Bung Karno, dan kemudian baru sekarang mulai diperkenalkan lagi. Saya ingin mengulangi ini sebagai sebuah salam kebangsaan kita. Salam Pancasila. Yang mempersatukan kita sejak kemerdekaan sampai sekarang itu Pancasila. Tidak ada Indonesia tanpa Pancasila, tidak ada Pancasila tanpa Indonesia. Itulah yang menyamakan posisi kita. Sejak awal perdebatan para pendiri bangsa adalah kesadaran bahwa republik yang mau kita dirikan adalah kesukuan yang berbeda, etnis yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan agama yang berbeda. Lalu untuk apa kita dipersatukan? Oleh karena apa kita dipersatukan? Kita dipersatukan betul karena ada tujuan kemerdekaan. Kita dipersatukan betul karena ada Indonesia. Terus apa yang mengikat kita dalam Indonesia? Apa yang menyatukan diri kita semua dalam Indonesia? Apa yang bisa meleburkan diri kita dalam Indonesia? Itulah Pancasila. Karena itu, saudara-saudara sekalian, tekad untuk mempertahankan Pancasila harus menjadi tekad semua pemimpin bangsa. Tekad untuk mempertahankan Pancasila harus menjadi tekad semua rakyat Indonesia. Karena di Pancasila itulah kita bersatu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam ingatan kami, menjelang Februari 2024, teman-teman Rapi mendeklarasikan diri untuk berjuang bersama Prabowo. Perjuangan itu sekarang ini sudah sampai pada tujuannya, di mana Prabowo dan Gibran telah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 20 Oktober yang lalu. Sebagai relawan yang ikut memperjuangkan, dalam catatan kami, sejak dilantik sebagai presiden, di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden Prabowo telah menyatakan komitmennya sebagai Presiden Republik Indonesia. Di sidang kabinet pertama setelah pembentukan kabinet, beliau memberi pengarahan langsung kepada para menteri agar betul-betul memanfaatkan, menggunakan jabatannya sebagai menteri untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jangan gunakan jabatan menterinya untuk kepentingan diri, pribadi, golongan, atau bahkan memperkaya diri. Beliau bertekad akan memberantas korupsi, memberantas narkoba, memberantas judi online, dan memberantas praktek-praktek yang menyimpang dari tujuan kita bernegara. Di Magelang, pengarahan di depan para menteri sangat sejalan, bahkan memperkuat posisi itu. Lebih daripada itu, ketika beliau mendengar ada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50.000 karyawan tekstil di Solo, beliau memerintahkan menterinya untuk menyelamatkan perusahaan itu agar tidak sampai bangkrut dan pailit gara-gara praktek yang keliru. Bukan soal siapa yang memiliki perusahaan itu, tapi yang paling penting ada 50.000 karyawan buruh yang menggantungkan hidupnya dari situ. Saya terus terang kemarin sebelum beliau berangkat bertanya, praktek yang terakhir
Beliau telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024, di mana peraturan tersebut menghapus utang UMKM, petani, nelayan, para pedagang, yang hutang itu sudah puluhan tahun nggak tertagih, Pak. Di satu sisi hutang itu membebani catatan perbankan yang bisa meninggikan NPL bank, tapi di sisi lain juga ditagih juga nggak mungkin bisa bayar karena itu orang sudah kolaps. Tapi para petani, nelayan, UMKM nggak bisa lagi berurusan dengan bank karena itu blacklist pay. Akhirnya pemerintah pusat, Presiden Prabowo Subianto menekan PP nomor 47 yang menghapus utang itu semua. Saya terus terang bertanya, saya dua hari yang lalu pernah menghadap beliau, apa yang menyebabkan Bapak seperti itu? Jawabannya sederhana, ini amanat Pancasila. Ini amanat undang-undang dasar. Jawaban itu disampaikan ke hadapan saya sebagai Ketua MPR. Saya merasakan inilah Presiden Republik Indonesia. Yang ingin saya katakan, mungkin di antara Bapak dan Ibu yang berjuang pagi, siang, sore, malam, masih banyak lagi relawan di mana-mana. Masih banyak lagi orang-orang yang berjuang di mana-mana. Tidak dipanggil sebagai menteri, tidak dipanggil sebagai apa saja, tapi ketika titah presiden betul-betul digunakan untuk rakyat, kita bangga, inilah presiden kita semua. Karena itu, saudara-saudara sekalian, apa yang diharapkan oleh tuan-tuan, apa yang diharapkan oleh puan-puan, Pilpres 2024 menghasilkan pemimpin yang bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia, yang bisa melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, insya Allah bisa terwujud. Saudara-saudara sekalian, melalui berbagai macam program kementerian yang akan dilaksanakan setelah para menteri itu dilantik, kita berharap pemerintahan Prabowo Gibran bisa betul-betul mewujudkan apa yang kita cita-citakan dan apa yang sudah kita sampaikan dalam kampanye Februari yang lalu. Yang sedang ditunggu banyak orang sekarang itu adalah makan bergizi bagi masyarakat. Nanti pemerintah akan mengumumkan skema cara makan bergizi. Saya berharap ini akan menjadi sebuah program yang bisa menyertakan seluruh rakyat Indonesia, para pedagang, para supplier, para pekerja, dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, petani, peternak, dan seterusnya. Maka kita mulai menghitung kemungkinan pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan sebagai harapan agar pertumbuhan itu bisa tercapai. Mulai menghitung pelan-pelan, mudah-mudahan bisa tercapai. Jika itu yang terjadi, maka pergerakan ekonomi kita barangkali akan tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Hari ini Presiden meninggalkan tanah air menuju Beijing untuk bertemu dengan pemimpin negara dan RT. Setelah itu beliau akan lawatan menuju Washington dan seterusnya. Kami berharap sepulang nanti akan membawa kabar yang baik bagi kerjasama negara-negara tersebut dengan rakyat dan pemerintah Indonesia. Konferensi yang hari ini kita ikuti adalah bagian dari urun rembuk yang tidak akan pernah berhenti dan diperlukan oleh pemerintah
pada masa-masa awal pemerintahan. Pemikiran, pandangan diperlukan supaya pemerintah bisa memiliki referensi yang cukup untuk mengambil keputusan-keputusan. Kami berharap pemerintah jangan menutup diri terhadap pandangan-pandangan, bukan hanya yang berkembang di konferensi ini, tapi termasuk pandangan dan pemikiran yang mungkin berbeda. Dengarkanlah, barangkali itu penting juga untuk menjadi referensi dalam mengambil keputusan. Seperti yang terjadi pada hari ini, para petani susu di Pasuruan terpaksa harus membuang hasil susunya yang begitu banyak sampai ribuan liter karena tidak ada pabrik yang mau menampung hasil susu perah para petani sapi perah di Pasuruan. Ini sebuah paradoks. Di satu sisi kita kekurangan produksi susu dalam negeri yang hanya menghasilkan 20-25% dari total kebutuhan nasional. Tapi bagaimana mungkin terjadi para peternak kita, sapi perah kita tidak bisa ditampung? Itu terjadi karena kelebihan impor yang bisa menutup produksi dalam negeri. Pemikiran-pemikiran dan berita-berita itu adalah sesuatu yang pahit, tapi itu harus kita terima dan harus dijadikan sebagai referensi untuk mengambil keputusan pada masa depan yang lebih baik. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Jimmy Untoro yang telah menggagas kegiatan ini, kepada para panitia yang bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini, kepada para peserta yang datang dari berbagai macam daerah yang mengikuti dan membuang waktu, tenaga, pikiran untuk mengikuti kegiatan ini, pada para pimpinan ormas yang mau datang di tempat ini, termasuk kepada para pembicara besok hari yang akan menjadi referensi bagi kegiatan kita. Mudah-mudahan pembicaraan kita akan makin produktif dan saya percaya kecintaan kita kepada bangsa dan negara tidak akan tertukar oleh kepentingan diri kita sendiri. Terima kasih. Selamat sore. Selesai. Iya. Kami mohon Bapak untuk tetap berada di stage karena kita akan buka bersama. Ya, kita akan sama-sama melakukan seremonial pembukaan dari Nation Building Conference 2024. Ya, boleh maju ke depan. Ya, bersama-sama kita akan menghitung mundur. Ya. Dalam hitungan mundur, 3 hitungan, boleh sama-sama memencet tombol tanda resminya dibuka dari Nation Building Conference 2024. Bersama-sama kita hitung mundur, mulai dari 3, 2, 1.